Baik, selamat sore semuanya. Mohon maaf kemarin sinyal saya jelek. Baik, floor section atau room section adalah salah satu seksi di housekeeping. Departemen bertanggung jawab untuk mengelola kebersihan, kerapian, keindahan, dan kenyamanan serta keamanan serta kamar-kamar hotel yang disediakan kepada tamu atau guest room. Berikut area sekitar. Petugas yang mengelola langsung kamar-kamar tersebut lazim disebut room attendant atau room boy untuk petugas pria dan roommate untuk petugas wanita. Jadi, seorang floor section atau room section atau kalau yang di villa itu villa section ya, orangnya di villa itu disebutnya villa attendant, sama saja dengan room attendant ya. Jadi tugas dan tanggung jawabnya seorang floor section yaitu berada di seluruh kamar hotel saja. Jadi untuk area public area itu udah ternyata beda lagi ya. Jadi koridor itu saat ini masuk ke dalam tanggung jawab floor section ya. Jadi mereka yang bertanggung jawab untuk mengelola keindahan, kerapian, dan kenyamanan tamu, semuanya itu tanggung jawab seorang floor section semuanya. Baik. Nah, sekarang pentingnya peranan floor section. Yang pertama, seksi kamar adalah salah satu seksi di sebuah hotel yang menghasilkan pendapatan paling besar dari hotel tersebut. Jadi, hotel pendapatannya yang paling tinggi adalah dari kamar. Nah, kamar itu di tanggung jawabnya seorang seksi kamar. Jadi, seorang seksi kamar atau floor section ini adalah sebuah jantungnya hotel tersebut, ya kan? Kalau dia pelayannya kurang bagus, ya pasti omsetnya turun dan tamu komplain. Tahu sendiri kalau tamu komplain, dia bilang ke teman-temannya dan tidak ada kembali ke hotel tersebut, dan hotel tersebut tidak ada tamu, ya lama-lama kalian pun yang bekerja di situ akan mendapatkan servis yang sedikit, ya kan? Semakin banyak tamu, semakin besar kan pendapatan seorang karyawan hotel, seperti itu. Yang berikut, tinggi rendahnya pendapatan hotel sangat ditentukan oleh kualitas kerja seksi kamar. Jadi yang saya bilang tadi, kualitas kerja seksi kamar atau floor section. Nah itu kualitasnya harus dijaga, kebersihannya, terus kerapiannya, seperti itu pada saat making bed, pada saat cleaning bathroom, pada saat cleaning floor, itu harus bersih kan. Paling haram yaitu ada rambut, apalagi di tempat tidur ya, seperti itu. Di kamar mandi juga atau di bathroom, seperti itu. Jadi usahakan bersih semua, dan kalau di bathroom jangan sampai licin. Nah itu ya, kualitasnya harus dijaga. Contohnya kalau kalian pernah nginep di hotel segala macam, lihat sendiri kan pasti bersih segala macam, apalagi bintang 5 segala macam. Kualitas itu harus dijaga, seperti itu. Nah, yang berikutnya, seksi kamar merupakan salah satu seksi di sebuah hotel yang di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus berorientasi kepada kepuasan customer tadi yang saya bilang. Ya, jadi berorientasi. Jadi kalau kalian bekerja di sebuah hotel atau sebuah seksi kamar, kalian bertugas untuk menjadi room attendant, kalian harus berorientasi bahwa kalian membersihkan itu membuat tamu itu puas, membuat tamu itu mau kembali lagi ke hotel kalian. Jadi hingga pada saat kamu membersihkan, kamu cek dulu ya, oh ini udah pantas belum sih untuk tamu puas gitu. Ini untuk sehingga tamu itu datang merasa wah, kualitas hotel itu memang bagus gitu kan. Pada saat nanti saya datang ke daerah itu saya akan menginap lagi di situ. Imbasnya apa? Sehingga imbasnya tamu kalian ramai. Dan pada saat itu kan marketing
ke satu orang atau mulut ke mulut itu adalah marketing yang paling ampuh seperti itu. Kalian marketingnya bagus seperti apapun, kalau kualitas kalian dalam membersihkan hotel itu atau tamu tidak puas, sama aja nggak ada gunanya gitu kan. Jadi kalau paling ampuh adalah mulut ke mulut seperti itu. Jadi kalian membersihkan membuat tamu itu puas. Kalau kalian membersihkan rapi, bersih dan sebagainya, pasti tamu akan puas untuk membersihkan untuk kembali ke hotel tersebut dan tidur dengan nyaman seperti itu. Yang berikutnya adalah seksi kamar, merupakan salah satu seksi yang bertugas mengelola aset hotel yang mahal harganya. Jadi ya, floor section itu mengelola atau memelihara aset hotel yang paling berharga. Contohnya di hotel itu, contohnya kalau kalian menginap, bednya, seatnya, televisinya, furniture-nya, terus contohnya di shower segala macam, itu kan pasti membelinya hotel itu paling mahal-mahal kan. Tidak ada yang mengambil atau membeli murahan yang mungkin sehari udah rusak gitu kan. Atau mungkin cari yang murah, pasti carinya yang mahal-mahal. Apalagi di hotel bintang 5 ya kan. Fasilitasnya semuanya pasti mahal. Nah, itu tugasnya full section ya, mengelola dan memelihara tersebut seperti itu. Nah, yang berikutnya, seksi kamar merupakan seksi yang paling besar sebab seksi ini mengoperasikan jumlah tenaga kerja yang paling banyak. Jadi di hotel itu biasanya seksi yang paling banyak bukan hanya di housekeeping ya, di departemen manapun paling banyak adalah floor section. Karena kenapa? Di hotel itu contohnya di hotel itu ada 15 lantai untuk kamarnya saja, yaitu floor section ada 15 orang gitu. Belum lagi tambahan kalau ada yang off. Jadi biasanya kalau normalnya ya di covernya satu, cuma biasanya itu kan budgetnya gede ya. Jadi di hotel itu biasanya ya lebihnya, contohnya sehari libur 2 orang, ya lebihnya 2 orang itu seperti itu. Jadi biasanya shift 1-nya 15, shift 2-nya mungkin ada 2, yang libur 2 seperti itu. Jadi cuma ada 19 gitu. Contohnya seperti itu ya. Baik buruknya reputasi hotel sangat ditentukan oleh kinerja dan kualitas dari seksi kamar. Jadi sebuah hotel itu paling utamanya kan adalah kamar ya, penjualannya ya. Kalau kamarnya membersihkannya asal-asalan, terus pembersihannya jelek segala macam, pasti tamu tidak akan mau balik lagi kan ke hotel tersebut seperti itu. Nah, reputasi atau image-nya hotel itu tergantung dari floor section juga, paling utama ya. Kalau kalian nginep di hotel pasti kan yang paling utama kamar ya. Nah, ini yang membersihkan adalah floor section seperti itu. Jadi pada saat kalian membersihkan kamar itu, jadi harus bersih karena kalian adalah jantungnya sebuah hotel. Hotel itu adalah kalian pada saat kalian di floor section seperti itu. Nah, untuk menjaga kualitas dari hotel tersebut ya, kalian harus bekerja dengan baik. Kalian harus bekerja dengan totalitas, membersihkan kamar itu jangan asal-asalan, sulap-sulap lah. Mungkin kalau kalian yang udah pernah kerja di hotel atau mungkin training di hotel ya, itu udah kalian tahu bagaimana pekerjaannya ya, seperti itu. Apalagi waktu back to back segala macam itu sangat sibuk, tapi kalian harus menjaga kualitas hotel tersebut seperti itu, kualitas pembersihan tersebut ya, seperti itu. Nah, ini adalah tipe-tipe kamar hotel ya. Ada standard room, superior room, deluxe room, executive room,
suite room ya. Kalau ini standar ya, kalian udah tahu lah standar room itu ya, sama superior deluxe room itu apa namanya, bedanya hanya ukuran standar room lebih kecil daripada superior deluxe juga. Kalau executive room biasanya ada dining roomnya semacam. Suite room itu biasanya ada kitchenette-nya seperti itu. Ada juga suite room yang 2 kamar. Jadi di dalam kamar itu ada satunya double room, satunya twin room seperti itu. Ya, seperti itu. Ada adjoining room ya. Itu depan-depanan ya. Terus connecting room, samping-sampingan cuma dihubungkan dengan pintu kamar. Terus cabanas room, inside view room, tergantung inside view room ya, itu berarti tidak ada view keluar gitu ya, cuma di dalam ya. Terus outside view room contohnya pada saat kalian apa namanya, di hotel itu ada pantai, ada gunung seperti itu. Biasanya kalau di hotel itu yang menghadap ke pantai itu lebih mahal daripada menghadap ke gunung. Itu tergantung pemandangannya, view-nya ya gitu. Kalau inside itu kan di kamar mungkin dia hanya pemandangannya hanya di dalam hotel tersebut ya. Contohnya menghadap ke kolam renang atau segala macam, cuma dia tidak bisa menghadap view ke luar seperti itu. Nah, ini apa namanya, jenis-jenis bed yang ada di hotel. Ada single bedroom. Jadi di hotel itu kalau sekarang tidak ada ya single bedroom, karena kalau di hotel ada single bedroom itu sangat apa ya namanya, rugi ya. Cuma satu orang di dalam seperti itu. Ya itu single room. Satu tempat tidur, satu orang. Nah itu satu kamar. Nah itu biasanya kalau saat ini saya belum pernah menemukan ada single bedroom di hotel. Twin bedroom itu 2 tempat tidur untuk 2 orang. Nah, ukuran bednya single bed ya. Ada 2 di dalam kamar seperti itu. Double bedroom 1 tempat tidur untuk 2 orang seperti itu. Baik itu queen, baik itu double, baik itu king ya. Tergantung ukuran bednya. Terus ada double bedroom. Nah, itu jadi di hotel tuh ada biasanya kalau dulu waktu saya dulu pernah training di Malaysia itu satu kamar itu untuk 4 orang. Nah, 4 orang itu di kamar ada twin, double bedroom. Jadi di kamar itu ada 2 bed, cuma double ukurannya seperti itu. Terus studio room, jadi ya untuk studio lah, junior suite itu untuk apa namanya, biasanya suite yang tapi yang junior ya, jadi yang ya hanya satu ukurannya lebih kecil ya. Terus honeymoon suite itu untuk biasanya untuk ya bulan madu segala macam. Presidential suite room atau penthouse. Nah ini biasanya kalau dulu saya pernah training pernah kerja di Lampung itu, jadi ada 3 kamar jadi satu. Nah itu presidential suite. Nah itu paling mahal biasanya ya. Biasanya ada 2 kamar, satu ada living room segala macam itu. Jadi luas dia. Itu penthouse atau presidential suite room. Kalau di villa ada di Bintan itu mahal banget harganya, ya 175.000 juta per malam ya. Itu penthouse-nya paling gede sebagai ukuran hotel, ukuran kamar di hotel ya. Nah ini room scent and thermology, atau kalian sebutnya itu apa namanya, room status biasanya ya. Yang pertama OD, OC, OCT atau occupied, kamar yang dihuni oleh tamu yang terdaftar. Jadi tamunya menginap di situ ya.
contohnya 2 malam segala macam, kalau kita bersihkan berarti utusnya OD, berarti OD itu occupied dirty. Setelah kalian bersihkan OC, occupied clean. Setelah kalian dicek oleh, biasanya nggak dicek sih sama supervisor ya, seperti itu. Nah sekarang VD atau check out ya. VD itu vacant dirty ya. Kamar yang tamunya telah meninggalkan hotel setelah menyelesaikan pembayarannya, seperti itu. Jadi kamar ini yang kalian akan bersihkan, seperti itu. Kamarnya udah bersih, cuma tamunya sudah meninggalkan hotel dan sudah pembayaran segala macam, gitu ya. VC, VCA atau vacant ya. VC, vacant clean, itu kamar yang sudah kalian bersihkan, seperti itu. Contohnya dari video atau checkout itu kalian bersihkan, statusnya setelah kalian bersihkan statusnya menjadi VC, tapi belum diperiksa oleh supervisor. Nah setelah diperiksa oleh supervisor namanya VCI, vacant clean inspected, itu kamar yang siap dijual. Jadi kalau kamar yang belum diperiksa oleh supervisor itu masih VC, seperti itu. ISO, sleep out, kamar yang terisi tapi tamunya tidak tidur di kamar ya. Jadi kalau kalian buka ternyata ada barangnya segala macam, cuma tamunya nggak tidur di kamar, seperti itu. Nah itu namanya SO. Jadi di room boy control sheet itu tulisannya SO. Setelah kalian pasti di situ video segala, nah di keterangan tulisnya SO, seperti itu. Occupied no luggage. Nah, ini kalau kalian membersihkan kamar occupied terus kamar itu tidak ada barang segala macam, nah itu ON kalian tulis juga, infoin ya, kamar itu tidak yang terisi tapi tamunya tidak membawa barang segala macam. Nah takutnya pada saat kalian dia check out segala macam, dia tidak membayar atau skipper ya, jadi tidak membayar. Jadi itu harus hati-hati kalau kalian menemukan kamar yang occupied no luggage ya. Terus DD, don't disturb, kamar yang tamunya tidak mau diganggu ya. Jadi biasanya di kamar itu setelah ada status DD, kalian bikin DD form, kalian tulis mau dibersihkan atau tidak, kalau mau dibersihkan jam berapa gitu. Terus di situ kalau mau dibersihkan tolong ganti statusnya DD menjadi please clean ya, seperti itu. Kalau dia jam 3 biasanya nggak hubungi, nanti dari dari klaknya suruh ngubungin gitu, konfirmasi apakah mau dibersihkan atau tidak, seperti itu. Double lock, ini kamar yang dikunci double oleh front office dikarenakan ada sesuatu yang harus diselesaikan oleh tamu. Jadi tamu nggak bisa masuk, seperti itu. Jadi setelah tamu masih ada barang segala macam, tamu nggak bisa masuk. Nah ini yang punya aksesnya adalah biasanya front office manager, seperti itu. Nah setelah itu kalau dia nggak bisa masuk ya suruh konfirmasi ke front office. Mungkin ada sesuatu yang belum diselesaikan atau pembayaran belum selesai, seperti itu. Nah ini out of order, kamar yang rusak tidak dapat dijual. Jadi contohnya AC-nya leaking, atau mungkin lampunya mati, atau mungkin bau kamarnya, seperti itu. Atau mungkin catnya banyak yang lupa segala macam. Nah itu untuk perbaikan atau rusak, nah itu kamarnya tidak bisa dijual. Statusnya OO. Tapi juga kalau di luar negeri ada juga statusnya VM ya, vacant maintenance. Jadi kamar itu sedang diperbaiki gitu. Employee atau house use, kamar yang dihuni oleh staf hotel. Nah biasanya house use ini yang memakai adalah para manajer-manajer ya. Biasanya GM atau mungkin manajer, tingkat levelnya manajer ya. Itu banyak menggunakan house untuk mereka menginap.
ya di hotel tersebut, karena kan biasanya apalagi SOD dia sampai malam di hotel tersebut, jadi nggak bisa pulang. Nah itu tamunya atau staff itu atau manajer itu menginap di hotel, ya. Atau apalagi manajer on duty, jadi 24 jam dia harus di standby di hotel untuk apabila ada apa-apa di hotel terjadi, ya dia yang tanggung jawab, seperti itu. Nah, ini syarat kamar hotel, ya. Bersih, segar, penataan yang baik dan benar, rapi, indah, sehat, komplit, fasilitas, aman, nyaman. Ya pasti bersih, ya, bersih, segar. Segar itu tidak ada bau-bau, ya. Di hotel itu tidak ada bau, tapi baunya harum segala macam. Kadang-kadang di hotel itu ada terapi untuk wangi-wangian seperti itu, baik wanginya lemongrass atau atau orange segala macam. Penataan yang baik dan benar itu biasanya dari hotel itu ada standarnya. Jadi tempat tidur itu harus di sini, minuman di sini, atau guest place di sini, amenities di sini, seperti itu. Rapi, ya, making bednya rapi, tempat-tempatnya disusun dengan rapi, ya. Paper segala macam ditata dengan rapi, seperti itu. Indah, ya. Pasti di hotel itu ada penataannya indah, apalagi pada saat honeymoon dibikinin bed decoration atau tower origami atau tower art, ya, dibikinin segala macam rupa, ya, mungkin angsa bentuk love, ya, biar rapi, terus indah, ya, sehat, ya. Sehat adalah tidak ada bakteri, ya, jadi apalagi sekarang pandemi harus disemprotkan, yaitu pembunuh bakteri, ya, disinfektan, ya, disemprotkan, ya. Terus komplit fasilitas, ya, semua fasilitas harus komplit. Contohnya dikasih ya semuanya harus komplit, ya. Di amenities, guest place amenities itu harus komplit. Aman itu barang-barang apabila tamu itu meletakkan barang tidak hilang segala macam, nah itu, ya. Terus nyaman, ya, tamu menginap di situ nyaman, tidak ada kebisingan, tidak ada apa segala macam, ya, tidak ada yang mengganggu di hotel itu, nyaman, seperti itu. Tidak was-was tamunya berada di hotel kita, jadi sehingga tamu itu merasa nyaman. Nah ini syarat room attendant, ya. Minimal pendidikan STA biasanya seperti itu. Sehat jasmani rohani, tidak cacat tubuh maupun mental, sopan dan ramah, pernah mengikuti pelatihan housekeeping, mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik, menguasai bahasa asing, Inggris minimal, mempunyai disiplin tinggi, mempunyai tanggung jawab yang tinggi, jujur. Nah yang paling penting adalah jujur. Kalau kalian di hotel bekerja di hotel adalah jujur, apalagi di room attendant adalah sebuah godaan paling tinggi adalah sebagai room attendant. Kenapa? Karena barang-barang yang ada di hotel, barang-barang tamu itu beradanya di kamar. Nah, kamar itu tanggung jawab kalian sebagai room attendant. Ada uang mungkin naruh sembarangan, ada emas naruh sembarangan, ada baju barang segala macam punya tamu sembarangan, ya. Terus parfum segala macam nih, bagi perempuan-perempuan nih biasanya make parfumnya tamu, ya, sekali make mungkin sama, mungkin mikirnya tamu, ya, bisa juga diukur seperti itu. Jadi tamu itu pasti kan kok sama terus baunya kan parfumnya, seperti itu. Apa pakai parfum saya segala macam diukur. Ada juga waktu itu kata teman saya, tapi waktu saya belum pernah nemuin sih. Cuma teman saya bilang, bercerita di hotelnya ada roommate atau yang memakai parfumnya tamu sehari nggak ketahuan, berikutnya diukur sama tamunya, akhirnya ketahuan, ya akhirnya ya dipecat, ya, seperti itu. Makanya
hati-hati. Ada juga yang mencuri uang segala macam itu kejadian. Jadi tamu tuh naruh uang ya terserah aja naruhnya di mana ya. Seperti itu. Jangan sampai kalian mengambil ini tips segala macam, nanti kalian malah sebuah jebakan. Mendingan kalau ada duit segala macam yang gede itu kalian jangan bawa ya. Ini berarti bukan punya hak kalian seperti itu. Nah, kalau tamunya udah ngasih langsung, nah nggak masalah. Kalian ambil gitu, seperti itu. Takutnya tamunya naro bukan untuk kita, tapi kita ambil, masalah untuk kita. Akhirnya kita kehilangan pekerjaan seperti itu. Nah, ini deluxe twin bedroom ya. Ini lebih luas seperti itu. Nah, ini deluxe room double bedroom ya. Ini deluxe suite, yaitu ada apa namanya living roomnya ya, seperti itu. Nah, ini executive suite. Nah, biasanya di sebelah sini ada kitchenette ya. Seperti hampir sama kayak di lab kita gitu. Nah, ini honeymoon suite, jadi sekesan aromatis banget seperti itu. Ini senior office cabin, ini kalau di kapal pesiar seperti ini. Fasilitas kamar, furniture, fixture, room equipment and sanitary equipment, linen, guest supplies, non-giveaway, and giveaway supplies. Decoration. Nah, ini peralatan yang ada di kamar fasilitas. Guest supply non-giveaway itu contohnya kayak towel, itu non-giveaway ya. Yang giveaway itu cuma giveaway amenities, contohnya shampoo, sabun ya, soap, terus shaving kit ya, dental kit, terus shower cap, terus cotton bud, hand body ya, sanitizer. Nah, itu biasanya giveaway supplies. Terus ada yang slipper, itu giveaway supplies. Cuma kalau apa namanya linen segala macam itu bukan giveaway ya, seperti itu. Nah, decoration ini tergantung dari hotelnya, apalagi kalau honeymoon ya, dekornya pasti bagus-bagus ya, seperti itu. Decoration itu bisa berbagai macam. Contohnya di kamar ada bunga, ada segala macam. Nah, itu fasilitas ya, seperti itu. Nah, room equipment ya contohnya ya kayak bed segala macam, sanitary equipment ya yang ada di itu ya, di toilet ya, toilet bowl buat peralatan mandi, shower segala macam, itu equipment ya. Nah, ini furniture, ada bed, neck table, coffee table segala macam. Ini bisa kalian pelajari, nanti baca sendiri ya. Fixture, wardrobe, kitchenette, full mirror, dressing mirror, bathroom mirror, dressing lamp, neck lamp ya. Kalian bisa pelajarin. Room equipment, television ya, AC, telepon, mail, komputer, safety box, dan lain-lainnya ya. Bathtub, wash basin, toilet bowl, bidet. Linen itu dari kain ya, pokoknya di kain itu ada termasuk ke dalam linen. Nah, ini guest supplies, non giveaway supplies, ini yang nggak boleh dibawa pulang ya, seperti itu. Compendium, service directory, don't disturb, telephone book, room service menu, writing pad, tissue paper container, room tumbler, tote glass, ashtray, candle holder. Nah, ini guest supplies, giveaway supplies yang biasanya yang ada di toilet banyakan ya. Writing paper, envelope, ballpoint, brochure, hotel, sticker, map, and city, pad, pencil, gas comment, slipper, matches, laundry bag, laundry list, valet, lace soap, bath soap and hand soap, bath foam. Nah, ini kalian baca sendiri nanti
Ini yang bisa dibawa pulang. Baik,